Selamat datang di SMA Katolik Santo Yosef Kalabai. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Markus Kari SPD selaku pengelola media SMA Katolik Santo Yosef Kalabai. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu kita dalam program podcast masif dengan tema Kisah Perjuangan Meraih Mahkota dan Runner-up 1 Nona Alor tahun 2023 dengan narasumber yang pertama Susan Enseli, peraih mahkota Nona Alor tahun 2023, dan Laura G. Sarata sebagai runner-up 1 Nona Alor tahun 2023. Pada kesempatan ini sudah hadir bersama saya kedua narasumber kita. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Susan. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Sehat. Laura G. Sarata. Selamat pagi Laura. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, Sehat-sehat selalu ya. Oke, terima kasih sudah hadir di program podcast Masif, dan pada kesempatan ini kita akan berbincang sedikit mengenai perjuangan kalian berdua meraih mahkota dan juga runner-up 1 Nona Alor tahun 2023. Susan Enseli merupakan siswi kelas 12 Bahasa dan Budaya SMA Katolik Santo Yosef Kalabai, dan Laura G. Sarata merupakan lulusan SMA Katolik Santo Yosef Kalabai tahun ajaran 2022-2023. Oke Susan, bagaimana Susan bisa ikut ajang Nona Alor tahun 2023 ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke, saya sebenarnya ikut lomba presentasi tahun lalu. Itu perwakilan dari kecamatan yang saya bawa tahun itu. Kecamatan Pantai. Nah, dari hasil lomba itu saya dapat juara 2. Terus dari pihak kecamatan langsung booking. Oke, tahun depan, artinya mereka langsung amankan ya, supaya tahun depan ada. Ya. Tahun depan harus ambil posisi nyong dan nona. Oke, mungkin boleh tahu dari kecamatan Pantai Barat ini memang Susan asli dari Pantai Barat atau? Kalau asli orang Pantai Tengah, orang Maliang, mama orang Pantai Barat, Alung. Cuma tahu kenapa? Pantai Barat ya, itu tidak artinya waktu itu tidak ada protes dari bapak dan mama atau keluarga begitu. Kok kenapa saya orang Pantai Tengah dengan Pantai Barat, kenapa saya dipilih Pantai Barat begitu? Kalau untuk protes sendiri tidak ada, karena dilihat peluang kecamatan asal tidak ambil, jadi kecamatan lain yang ambil. Baik. Kalau Laura sendiri bagaimana? Kenapa dari kan tahun lalu ada event-event seperti ini? Kenapa baru kali ini? Atau kan Laura yang menawarkan diri ikut atau ada dari pihak kecamatannya? Laura sendiri dari kecamatan mana? Dari Kecamatan Alor Selatan. Oh, Alor Selatan. Asli juga dari Alor Asli dari Alor Selatan. Ya. Oke, sapa dulu orang Alor Selatan. Iya. Jadi waktu itu tuh biasanya kan kalau ikut-ikut lomba begitu, entah berarti semua suka aplikasi naik begitu tuh, biasa peringkat-peringkat begitu. Nah terus ini salah satu teman kantor begitu tuh ternyata tahu begitu kalau saya ini Alor Selatan. Iya. Sempat tanya nama di pantai juga, terus tante tahu, terus entah bagaimana Bapak Camat telepon untuk Kalau kita melihat kedua adik kita, Susan dan Laura ini memang mereka mewakili kecamatan yang berbeda. Susan sendiri mewakili kecamatan Pantai Barat dan Laura sendiri dari Alor Selatan. Nah, kedua ini merupakan jebolan atau siswi SMA Katolik Santo Yosef Kalabai. Di SMA Katolik Santo Yosef Kalabai sendiri mereka berdua merupakan siswi berprestasi. Ya, kalau kita melihat dari Susan sendiri, prestasi apa yang Susan sudah raih waktu di SMA? Waktu di SMA itu kemarin presentasi potensi, terus pendidikan alur juga, terus ada duta anak juga. Duta anak alur ya. Duta anak alur. Itu duta anak alur 2022 itu apakah itu melalui ajang-ajang ada event-event ataukah memang terpilih secara ini? Kalau waktu itu kami ada namanya konferensi daerah anak tingkat kabupaten, itu dari semua sekolah ikut termasuk sekolah kita.
Dan kali itu saya tidak perwakilan sekolah. Yang perwakilan sekolah kalau tidak salah ada Kakak Mersisir dan Ya. Oh iya. Aldi. Alumni Ya, tahun 2020. ya, nah, kemarin. Nah, kalau saya ikut dari Forum Anak Alor. Forum Anak Alor komunitas ya. Nah, dari komunitas. Halo teman-teman komunitas Forum Anak Alor ya. Oke. Saya gabung di Forum Anak Alor. Dari Forum Anak Alor diminta 5 orang dan saya salah satunya. Siap. Oke. Dan di situ bersaing dengan beberapa teman. Dengan beberapa sekolah, mulai dari kalau dicerita boleh cerita. Ya. Itu kami pergi ke sana, ikut acara pembukaan dan lain sebagainya, dapat paparan materi dari Bapak Deni Lalitan, Ketua DP, Bapak di Kepala Dinas DP3A, dan ada beberapa orang lain. Setelah dapat materi, kami pun masuk dalam sebuah kumpulan yang lebih kecil dan di mana di situ hanya anak-anak, tidak ada orang yang dewasa. Selesai kumpulan itu nanti dicetuskan 10 suara anak. 10 suara anak inilah yang akan diajukan ke pemerintah juga sebagai salah satu sumber untuk membuat peraturan daerah. Nah, setelah dicetuskan 10 suara anak, mulai dengan anak-anak yang mau calonkan diri sebagai duta anak, itu tampilkan minat bakat. Selesai tampilkan minat bakat, pemilihan, terus tampilkan visi misi lagi, dapat pertanyaan lagi, setelah itu baru Boleh tahu Susan sekarang umur berapa? sekarang umur 17 tahun. Umur 17 tahun. Lomba presentasi pariwisata itu antar di Expo Alor tahun 2002 antar Susan mewakili Kecamatan Pantar Barat juga. Dan itu raih juara 2 ya. Juara 2. Mungkin bisa sedikit cerita waktu itu. Untuk yang presentasi potensi, saya terima materi 2 minggu. 2 minggu. Tapi materinya itu bukan materi yang untuk lomba. Jadi materi secara gambaran umum biasa kalau orang bilang ada pertemuan Bapak Camat dengan desa-desa, materi kepala desa itu yang dipakai. Jadi gambaran umum secara luas tentang kecamatan Bantar. Itu Susan terima dari pihak kecamatan. Nah, sedangkan persyaratan lomba tuh cuma butuh 5 slide. Iya. 5 slide dengan setiap slide itu 1 potensi pariwisata dan ada 5 potensi pariwisata. Jadi dari itu banyak materi yang lumayan berpuluh-puluh slide, saya rombak lagi. Itu Susan yang rombak? Ya, rombak ulang. Atau ada guru pendamping gitu atau? Untuk guru pendamping tidak ada. Oh. Jadi rombak sendiri dari awal. Setelah itu waktu pahami materi 1 minggu baru naik pentas. Wah, luar biasa. Nah setelah itu terus kita lihat tadi ada prestasi di Tenun Alur itu di dinas juga. Itu antar sekolah. Itu antar sekolah. Itu antar sekolah. Dan Susan Resalo waktu itu meraih juara 3. Juara 3. Apa yang membuat Susan semakin ikut terus begitu Mas ya? Apa? Sudah prestasi lah ini tapi ikut terus begitu. Apa yang membuat Susan ini? Itu Ya. partisipasi lomba begitu. Kalau kita tidak boleh puas dengan apa yang kita sudah dapat, berarti kita harus kalau semakin banyak hal yang kita ditanggung jawabkan kita, otomatis kita semakin banyak belajar. Nah betul, jadi ketika lomba tenun ikat alurung hampir setiap hari harus ke narasumber. Sedangkan narasumber itu yang punya di sentra tenun ikat Gunung Mako di Alor Besar, Mama Syariat. Mama Syariat Libana. Di Mama Syariat Libana hampir setiap hari harus ke sana, harus ke Alor Besar dengan Miss Opin, Ibu Noela. Miss Opin ya, halo Miss Opin. Luar biasa. Oke. Nah, stop dulu kita ke Laura. Laura, dari prestasi yang kemarin Laura sampaikan, ada salah satunya juga lomba presentasi pariwisata di Festival Dugong tahun 2020. Itu antar sekolah. Iya, dan Laura waktu itu meraih juara 2. Nah, bisa diceritakan sedikit. Jadi itu tuh H-7 sebelum lomba, jadi itu baru dikasih karena waktu itu Pak Guru dong sempat cari-cari mau ambilnya. Iya, bukan mau ambilnya cuman ini karena sudah terbiasa diambilnya kawan-kawan yang sudah biasa lomba, jadi dicari orang lain begitu. Apakah sebelum ikut lomba festival Dugong itu ada lomba-lomba lain yang pernah ikut atau? Pernah, cuman di SMP itu. Oh, di SMP. Waktu SMA belum. Oh, nah terus. Jadi waktu itu kan untuk presentasi pariwisata di Festival Dugong ada beberapa
beberapa wisata yang diberikan. Salah satunya waktu itu ambil tenun ikat di Kumapura di saat Ternate. Apa yang menjadi semangat Laura untuk mengikuti itu dan berhasil meraih juara? Yang bikin semangat tuh karena waktu SMP itu saya sangat malu untuk mau ikut kegiatan dan takut begitu, takut untuk tampil depan orang. Tapi situ Pak Guru orang tua bilang tidak apa-apa, ini kesempatan dicoba saja. Jadi dengan Pak Jack, dengan Ibu Helmi itu kita sama-sama untuk belajar terus ya ini kedua Mbak. Setelah dari situ ada juara satu lomba pidato bahasa Inggris di Hari Amal Bakti kemarin. Lombanya di Desember 2022, tapi pengumuman juaranya di 2023 Januari. Oke. Berarti Laura public speaking oke. Ini fokus sedikit bahasa Inggris. Public speaking oke, bahasa Inggris ya. Luar biasa. Oke, sedikit. Oke, itu waktu tampil di bagaimana waktu tampil dengan pidato bahasa Inggris dan Bapak Guru sempat cari-cari referensi dan wah pidatonya berapi-api ya. Ini Kartini, ini bilang Kartini Indonesia. Oke, bagaimana waktu itu ikut lomba? Waktu ikut lomba bilang itu tuh karena Pak Jack juga, Pak Jack dengan Pak Hendra bilang kalau pidato itu harus berapi-api, kita tidak boleh kayak di storytelling karena biasanya kan ikut lombanya storytelling. Terus kayak begitu dapat pidato itu disuruh harus sikap tubuh dan sikap bicara itu harus beda dari storytelling. Makanya selalu dilatih terus sampai bisa tampil dengan Pak. Berarti kalau pidato bahasa Inggris dan storytelling berbeda? Berbeda, cara sikap tubuh itu, cara berbicara itu semua berbeda. Wah, luar biasa. Oke, di kakaknya Susan sempat menjadi model tenun alor 2023 yang dilakukan festival tenun alor kemarin. Itu bermula dari mana sehingga Susan dipanggil disertakan dalam artinya menjadi model tenun alor untuk mengajak semua masyarakat pecinta tenun ikat untuk festival tenun alor di Ternate? Itu karena kalau untuk pesona tenun kemarin dari pihak Kecamatan Abal itu kerjasama dengan Dinas Kebudayaan. Nah, karena setelah saya lomba yang mengikat alurung itu kalau tidak September Oktober kalau tidak salah. Nah, Desembernya dari Dinas Kebudayaan datang ke sekolah juga minta izin untuk saya bantu buat video di Alur Timur Laut di salah satu sanggar. Itu video apa itu? Itu mereka ada mau menyimpan semua dokumentasi tentang kebudayaan adat yang dimiliki oleh Alor. Nah, jadi takutnya kalau sudah semakin maju, anak-anak lupa dengan kebudayaan. Makanya mereka harus simpan dari sekarang. Jadi saya diminta untuk jadi pemandu acaranya, pemandu video. Setelah dari situ, lalu ada bangun komunikasi dengan Dinas Kebudayaan, dan selanjutnya orang Dinas Kebudayaan minta kami yang juara 1, 2, 3. Itu ada Kak Jihan juara 1 dari Semansa, Kak Maya juara 2 dari Semaker 2, dan saya juara 3. Ya, gitu. Oke, terus kemarin yang kayak model tenun alor itu bagaimana? Dari juara 1, 2, 3 itulah yang orang minta dari pihak Dinas Kebudayaan datang ke sekolah masing-masing minta untuk jadi promosi, model promosi. Artinya untuk menarik, mengajak masyarakat pecinta tenun alor. Wah, ini kita harus patut berterima kasih kepada pemerintah ya, khususnya Dinas Kebudayaan yang masih terus membangun generasi anak alor untuk ke masa yang lebih baik lagi. Nah, kalau Laura sendiri kemarin 2022 sempat mendapat juara storytelling, juara 3 storytelling itu di Keuskupan Agung Kupang. Itu antar SMA seluruh yang ada di NTT atau alor itu sendiri? antar SMA yang bergabung di Keuskupan Agung. Jadi SMA sama Katolik. SMA sama Katolik. Itu kira-kira waktu itu ada berapa peserta itu? Kurang tahu sempat cuman ada beberapa SMA itu salah satunya SMA Giovanni. Cuman Giovanni waktu itu cuma dikirim salah satu perwakilan dan itu hanya untuk pidato. Jadi untuk storytelling itu SMA Giovanni deh.
Tapi waktu itu ada selain Ya, Laura ada peserta lain Ada. yang storytelling. ada peserta lain gitu kan. Itu waktu tampil itu di hadapan banyak orang atau Waktu tampil itu kita di depan guru pemimpin dengan di depan yang mau lomba-lomba. oh iya depan mulut. Berarti yang penonton lain tidak ada. Penonton lain tidak ada. Oh di dalam ruangan ya. Ya, Waktu tampil itu bagaimana rasanya? untuk tampil tuh dulu karena yang kita lawan itu bukan sekolah-sekolah di Kabupaten Alor, tapi yang kita lawan itu Sekolah yang di Kupang. Ya, sekolah-sekolah yang di Kupang yang kita tahu itu pasti musuh. Wow. Lebih bisa dari Bisa kita. ya. Dan storytelling semuanya berbahasa Inggris. Ya, Kalau Laura sendiri sekarang umur berapa? sekarang mau masuk 18 tahun. Kalau Laura sendiri tadi bicara-bicara waktu dengar masuk di undangan ya. Ya. Oh luar biasa undangan. Ini jebolan Semangat Katolik Santo Yosef Kalabai. Salah satunya Laura masuk di Universitas Nusa Cendana Undana Kupang. Oke, sekarang kita masuk di untuk ajang Nona Alor sendiri. Nah kalau di Nona Alor Susan sendiri waktu dari awal itu kan makanya persiapan sebelum masuk di situ. Nah sudah berapa lama begitu persiapan? Karena materi yang dikasih itu 2 minggu. 2 minggu sudah di tangan, cuman ada ujian di sekolah. Oh iya Nah, betul kita kan Ada bertepatan ujian. Ada ujian di sekolah, terus saya kan juga pramuka di Saka. di Saka Wirakartika ya. Itu pas ada kemah juga. Jadi selesai ujian Senin sampai Jumat, lanjut kemah Jumat 1 minggu, pulang sekolah langsung gas tempat kemah. 1 minggu sampai rumah. Senin Selasa itu latihan Ya. dengan pasangan. Jadi Iya. kami latihan sama-sama. Iya. Mulai dari latihan catwalk sampai untuk talent show. Nah selesai itu hari Rabu baru wawancara. Tapi materinya sudah Sudah ada. belajar. Misalnya artinya ada baca-baca sedikit. Baca-baca sedikit, cuma sedikit betul-betul. Sedikit betul-betul. Karena Itu persiapan materinya boleh tahu materinya tentang apa saja? itu tentang pariwisata, ada pengetahuan umum, terus kesehatan, terus perempuan dan anak. Kalau Laura sendiri berapa lama persiapan? 2 minggu. 2 minggu juga. Siapa waktu itu tidak ada niatan sama sekali untuk ikut ini apa putra dan putri. Terus tiba-tiba bapak sama telepon jadi ya sudah. harus Jangan siap sendiri. sekarang. Jangan Ya. kalau Susan sendiri. Kalau saya lewat orang camat gitu. Oh, jangan sih ada. Camatnya. Bukan utara tapi ada pejabat kecamatan. Oke. Nah terus Laura waktu masuk tes tertulis mau ketemu ya. Nah, Laura sendiri waktu tes tertulis sama wawancara bagaimana? Yang waktu tes tertulis itu bisa dibilang agak mudah karena tes tertulis itu materinya yang sudah dikasih ke kita itu yang diuji lagi. Materinya sama. Sama. Oke. Sama Susan sama juga Sama. waktu Lumayan tes tertulis Ya, wawancara. ya. Itu mereka tanya-tanya tentang apa sih? Wawancara baru. Wawancara tanya-tanya tentang apa sih? Perempuan dan anak, terus cara kita mengembangkan pariwisata di Alor karena yang lebih terkenal kan di Labuan Bajo. Jadi kayak kita punya cara untuk mengembangkan pariwisata. Dan waktu di tes tertulis dan wawancara itu, apakah itu setelah itu sudah diberitahukan hasilnya atau belum? Iya, sama sekali. Oke. Nah setelah dari situ ke panggung utama. Karena waktu tes tertulis dan wawancara di kantor dinas pariwisata, kita masuk ke panggung utama di lapangan Kelabar. Perasaan sebelum masuk itu kan pasti deg-degan nih, ya toh? Karena ini kan beda dengan tes tertulis dan wawancara. Kalau di panggung utama itu pasti ribuan orang. Kalian tuh masing-masing perasaan gimana? Mungkin satu dari satu sebelum masuk, sebelum tampil. Karena kan selesai tes wawancara dan tertulis kita turun dari panggung, langsung dari panggung. Jadi hampir 1 hari full kita kegiatan di sana. Dari panggung besok paginya dari panggung lagi. Yang bikin kita gugup ya, dapet ya, cuma khawatirnya nanti jatuh. Tapi Laura sama perasaan juga ya waktu itu. Yang perasaannya itu karena insecure karena biasanya kan biasanya lomba tuh sendiri terus tiba-tiba Iya, ada dengan pasangan. pasangan begitu Iya. terus tuh ngeliat kita tuh penampilan kayak aduh ini saya takut Iya. Waktu di
lomba hari pertama di panggung ya, atau malam pertama di panggung. Sekitar hari Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis. Itu tampil di depan juri dan seluruh penonton ribuan orang. Ya. Saat tampil itu masih dengan talent show atau gimana bisa diceritakan di prosesi? Yang pertama itu kami parade peragaan busana. Itu dengan pasangan Ya, dengan pasangan masing-masing sekalian perkenalan. Setelah itu tanya jawab, selesai sesi tanya jawab kami turun lagi. Parade, sesi tanya jawab, habis itu baru talent show. Talent show waktu itu susah. Waktu itu apa talent show-nya pamerkan apa? Kalau saya dengan pasangan saya itu kami talent show gabung mix, jadi kami presentasi potensi pariwisata juga. Dia bawa dalam bahasa Inggrisnya, saya translate ke bahasa Indonesia. Kalau Laura sendiri? Kalau kita sama kayak Susan juga, kita gabung itu kita sama-sama musikalisasi puisi. Musik. Karena ini kalau Laura sendiri ini kan dia storytelling, dan terus ini musikalisasi ini orang-orang sastra Indonesia yang bisa paham ini. Oke. Nah setelah itu apakah langsung ada pengumuman untuk lolos ke babak atau belum waktu itu? Langsung. Ya? Langsung itu kayak 10 besar. 10 besar. Masuk ke 10 besar. Oke. Dan waktu itu masuk ke 10 besar perasaan kalian berapa? Laura sendiri perasaannya waktu itu masuk 10 besar. Senang tapi capek juga kan. Hilang. Betul. Tidak lama. Tuh kaki tidak boleh bergerak, pokoknya harus Pause, stay, senyum. Karena ini kan art dunia Ya. jauh gitu kan. Oke, senang, tapi ya walaupun namanya ya ini perjuangan itu tidak selamanya mudah ya, bagaimana sepakat kan? Ya. Oke, nah setelah masuk ke 10 besar, kemudian lanjut ke Sabtu malam untuk kita sudah pokoknya ini mau cepat-cepat tadi Nona Amar begini ya, mau cepat-cepat. Nah, apakah materinya itu tetap sama? Waktu masuk ke babak itu tetap sama. Waktu di babak penyisian pertanyaan waktu itu untuk susah tentang apa? Prinsip apa? Potensi pariwisata berkelanjutan. Oh iya. Prinsip potensi pariwisata berkelanjutan itu apa? Prinsip pariwisata berkelanjutan itu apa? Itu apa? Itu ada 5 dan saya jawab 3. Apa ya? Yang minta 3 juga. Artinya ini supaya kita membagi lah. Ya. Itu menjaga hubungan harmonisasi antar masyarakat, menjaga hubungan lingkungan dengan pariwisata, menjaga hubungan harmonisasi pariwisata dan masyarakat. Oh, itu sehingga pariwisata itu bisa terus Ya, terus berlanjut. Ya, karena kalau tidak ada hubungan tidak dijaga, ya pasti akan tetap, pasti akan ya dibiarkan begitu saja. Kalau dari Lalu sendiri? Kalau waktu babak penyisian itu waktunya ditanya di mana letaknya itu kita. Itu di mana? Itu ada di Desa Taman Mataram, Kecamatan Mataram. Wah, ini dari kecamatan harus datang bisa menjawab apa potensi yang ada di kecamatan lain-lain. Ya. Nah, setelah masuk ke 10 besar waktu itu dan di finalis 10 besar waktu itu kan ada pertanyaan juga. Ya. Ada penonton. Itu kan pasangannya masih sudah berganti. Ya. Susan pasangannya sama. Saya dapat itu karena pas tarik lotre kan selesai itu kita tarik lotre ulang, tarik nomor undian ulang. Saya ternyata nomor 7 sama dengan pasangan saya yang benar-benar laut. Terus nomor 2 itu Laura Aljaha IPS. Dia kan Nona Kabola. Iya. Dia tarik nomor 2 sama pasangannya Nyong Kabola juga nomor 2. Jadi kita change. Pasangannya tetap sama. Kalau lu sendiri pasangannya Beda. Dapatnya dengan kakak sendiri. kakak Ini kakak sepupu keluarga begitu. itu dari kecamatan mana? Kecamatan Pantar Tengah. Oh, Pantar Tengah. Ya. Karena Iya, keren kan. Makanya saya dengan Nyong Kabola waktu dapat, Nyong Mantar Beratot waktu dapat dengan Nona Kabola. jadi masih mau kesilang. Iya, silang. Oh iya. Tidak boleh sama. Oke, baik. Nah, pada saat finalis 10 besar, pasti ini dari hari Kamis ke Sabtu ini pasti ada beda 1 hari, tak? Iya. Apa yang kalian lakukan?
dalam persiapan untuk masuk ke 10 finalis besar? Tahu lah persiapan. Apa seperti Bapak Christian seperti biasa atau ada masing-masing belajar terus nih, mau ingat terus nih begitu? Latihan tuh pasti, tapi yang tidak macam kayak di babak penyisihan yang betul-betul latihan. Kita cuma latihan sebentar, habis itu karena harus nonton kawan lagi lombanya. Kan lomba presentasi pariwisata jadi kita. Iya. Itu di hari Jumat. Ya, di hari Jumat ya, kan hari presentasinya Kamis dan Jumat. Iya. Itu Susan sendiri. Kalau saya persiapan itu kan kita hampir makan waktu banyak di latihan panggung. Ya, ya. Karena sampai jam 2 siang karena kan dapat pasangan baru. Jadi Pasti harus sesuaikan dulu. sesuaikan jalan, sesuaikan posisi, terus latihan di panggung. Kalau untuk baca materi itu tidak terlalu baca karena kan harus lebih banyak istirahat. Iya. Gitu. Karena kan pastinya, tapi begini, tapi waktu penilaian itu kan dia bukan secara berpasangan, tapi kan secara individu penilaiannya. Nah, ya. Jadi apakah itu memang ada di benak pikiran kalian tidak waktu itu latihan dengan pasangan kalian masing-masing? Itu biarlah saya buat saya punya lah, tinggal dia kok orang menilai tidak ada. Tidak ada. Harus kompak, harus kompak. Luar biasa ya. Nah, waktu latihan itu, apakah waktu di sementara proses persiapan, latihan, dan sampai pada sebelum penampilan 10 finalis 10 besar, apakah ada tidak support atau dukungan atau semangat dorongan dari pemerintah, kecamatan kalian masing-masing atau dari orang tua keluarga, dari teman-teman? Susah? Sudah pasti itu ada, mulai dari pihak kecamatan, betul-betul pihak kecamatan perhatikan. Jadi setiap kita ke latihan pasti pulang tanya semakan gue belum, semakan gue belum, harus dikasih tuh, semakan gue belum, ini makan dulu, terus beli minum kasih. Bahkan hampir semua finalis punya pihak kecamatan itu nonton. Kami yang latihan, kami hanya latihan di atas panggung, mereka duduk di tenda utama perhatikan ya untuk lihat. Gitu. Sama kayak susah. Dapat diperhatikan. Ini salam dulu untuk Bapak Camat. Ini ada Camat Alor Selatan, terus Camat Pantar Barat Laut, seluruhnya salam dulu. Oke. Dari Laura sendiri waktu itu apa yang menjadi penyemangat sehingga waktu itu percaya diri untuk masuk ke 10 besar? Udah bingung sedikit karena ada dalam tahun penyemangat siapa, karena waktu itu orang sudah semangat tapi tidak bisa semangat sama sekali. Tapi waktu itu memang dapat support semangat dari pemerintah. Dapat tapi cuma takut saja begitu. Artinya tampil begitu, tampil dulu lah begitu. Dari Susan sendiri sudah pasti ya, sudah pasti ada penyemangat dari banyak sekali yang memberikan semangat. Maksudnya yang menjadi dorongan Susan pokoknya harus terus maju gitu. Kalau untuk itu dalam pikiran itu bilang lu harus buat yang terbaik, jangan kasih malu siapa-siapa. Gitu. Nah, waktu di 10 besar pertanyaan sendiri waktu itu lalu tentang apa pertanyaan dari Dewan dulu? 7 sabta pesona. 7 sabta pesona, mungkin bisa disebutkan? Itu yang pertama ada aman, tertib, indah, ramah tamah, kenangan, sejuk, dan juga bersih. Kalau Susan sendiri waktu 10 besar, bagaimana caranya anak muda untuk mempromosikan potensi? Masing-masing punya artinya cara tersendiri. Tapi mungkin dari Susan sendiri punya cara sendiri. Kalau yang waktu itu saya jawab, yang pertama kita harus kenal dulu kita punya potensi pariwisata. Gitu. Kita harus kenal. Bahkan saya jawab sampai pakai perumpamaan. Tidak mungkin kita terima tamu kalau kita tidak tahu ruang tamu ya gitu. Setelah kita kenal, terus yang kedua kita coba untuk dukung media-media yang sudah ada. Contohnya seperti YouTuber yang angkat soal fit dan alur itu, karena kebanyakan kita hanya tahu ambil saja, tidak subscribe, tidak like. Kita tidak terjun langsung, kita copy paste saja. Seharusnya kita juga ikut lah. Itu kan kalau kita juga ambil sendiri, kemudian kita ikut membagikan dengan kita punya kreativitas sendiri, itu pasti itu sudah merupakan salah satu cara kita untuk mempromosikan. Setelah itu yang ketiga, gunakan media sosial yang kita punya.
Kalau Susan sendiri media sosialnya apa saja? Kalau untuk saya sendiri ada Instagram, Facebook, WhatsApp. Untuk TikTok sendiri Wow. belum kepikiran. Oh, TikTok sendiri belum? Belum kepikiran. Karena TikTok kan kebanyakan kita hiburan gitu ya. Takutnya nanti kalau punya TikTok scroll TikTok terus. Iya. Ya, gimana? Memang ada sisi baiknya Iya. juga sih. Karena TikTok kan dia lebih cepat viral, ya. Dia lebih cepat viral. Tapi kadang-kadang kalau kita lebih kepada sebuah video-video yang monoton, yang punya menyenangkan diri. Ya. Nah, setelah terpilih menjadi 5 besar dari 10 besar, waktu itu masuk ke 5 besar, Nona Alor, ya masih 5 besar. Bagaimana perasaan dari Susan? Lega. Ya, Sudah artinya bisa, ini sudah bisa dapat apa sesuatu? Iya, kalau yang untuk kepikiran bilang dapat ini tidak. Oh iya. Dan kotak tukar kalau 5 besar otomatis semua dapat gelar. Kalau 5 besar semua dapat gelar. Mau biar favorit Kan ada persahabatan, Nona Alor, satu, runner-up 2, persahabatan. persahabatannya. favorit, Persahabatan. artinya sudah. Ya, pokoknya kalau semua masuk 5 besar tuh ya sudah apa? Lalu sendiri bagaimana? Tidak lega. Karena dari tadi ini mau tampil saja loh, tapi tiba-tiba harus masuk 5 besar gitu. Dan satu yang besar kayak aduh saya itu takut sekali karena kan tidak belajar betul-betul untuk yang masuk ke babak Oh, jadi waktu itu, jadi setelah masuk ke 5 besar, bagaimana? itu kalau yang besar itu lebih takut. Oh, takut. Ya itu lebih takut lagi karena Karena tidak tahu kenapa tapi semuanya tuh optimisnya bilangnya ini apa dapatnya juara 1 tapi itu tidak ada. Jadi takut sekali untuk takut kasih kecewa kan takut malu gitu. Tapi waktu menjawab pertanyaan dengan juri, kalian dua enjoy ya waktu dia waktu itu. Ya. Cuma kita proud Ya, makanya Luar biasa ya. Dalam hati ada takut nanti. Kerjaan sampai kejadian yang ulang. karena sebelum yang masuk 10 besar itu yang pas gladi itu sempat juga diingatkan kok dari yang ini dari bahkan dari pariwisata dan Pariwisata. bilangnya jangan sampai kejadian tahun lalu dan ulang. Iya, karena kan pada intinya kebanyakan kan kalau jangankan salah ya, keliru sedikit saja pun itu kena musuhnya harus bisa. Iya. Tapi waktu itu kalian kepikiran pas lari ke situ waktu menjawab pertanyaan itu pas ya. Oke. Tapi ya pada intinya kalian dua luar biasa sudah lolos masuk ke 5 besar. Nah, pasti di 5 besar ini apa namanya persaingan makin ketat ya. Persaingan makin ketat dan pastinya juga ini di hadapan 5 besar ini pasti di hadapan Bapak Asisten 3 Setap Pemerintah Provinsi NTT, ada Bapak Bupati Alor, kemudian pejabat besar, Mama Kadis pariwisata, pokoknya orang-orang besar lah gitu yang di hadapan kalian 5 besar. Perasaan kalian bagaimana? Untuk perasaan gugup. Pas awal masuk kan gugup. Itu yang 5 besar. 5 besar. Kan pertama ada parade, ada peragaan depan. Oh itu sudah pasangan masing-masing, Pak? Atau sudah? Itu pasangan berubah lagi. Berubah lagi. Waktu Susan waktu itu dapat. Itu dapat dari Nyong Abad. Nyong Abad. Kalau Dari Nyong Kabulan. yang kedua ini mau tukar dari nyongnya Susan jadi nyongnya Lala. Ya, jadi waktu masuk awal panggung parade 5 besar gimana? Itu parade 5 besar harus sampai ke karpet bawah hormat karena itu tamu VIP yang di depan. Iya. Tamu VIP jadi harus hormat. Pas awal masuk oke masih aman-aman. Jadi turun tangga. Ada senyum tapi bibir Harus jatuh ya. takut juga manusia semakin malam semakin banyak gitu. Tapi pas lihat ada kawan yang datang nonton support dia aman-aman. Begini. Dan memang dari atas panggung sempat lihat. Lihat karena mereka duduk pas-pas di tenda utama. Jadi ngeliat tuh, oh sudah. Dia ada di aman. Lalu itu bagaimana? Sama kayak Susan takut sekali pas turun dari tangga itu karena kan sempat jatuh Iya. tangga. Begitu. Ya, kan banyak juga kawan-kawan yang jatuh di tangga seperti kita. Memang burungnya ya. Ya. Ya kadang-kadang pandangan kita tetap harus depan. Harus Jadi kalau kita tidak lihat artinya jalan turun kayak apa?
Tapi waktu itu tidak ada cedera apa tidak. Tidak. Tapi tunggu dulu, waktu setelah dari 10 besar masuk 5 besar, kalian sempat istirahat ke stand masing-masing? Tidak. Tidak ya? Istirahat hanya di samping panggung. Samping panggung untuk mau tampil Ya, lagi. itu lagi. Bisa tampil. Nah ini pas duda sudah tampil. Tapi kan ada pertanyaan Ada juga. pertanyaan. Kalau dalam sendiri waktu itu pertanyaannya kan Waktu itu pertanyaannya apa yang saya ketahui tentang kampung tradisional Tapala, kampung tradisional Tapala. Itu waktu itu jawabnya, karena waktu itu waktu sempat nonton ya ada tekan sedikit. Ya. Itu tuh sempat kakak itu karena kecamatan. Ngomong Jawab kecamatan. kecamatannya betul, tapi karena tadi itu udah sempat belajar pulang, jadi takutnya salah. Jadi Salah. berhenti pikirnya, oh ini orang pura. Jadi tunggu, ada udah pura juga, udah lanjut. Padahal dia pikirkan dan sampai tahun-tahun kemarin, Ya. tahun kemarin ada sempat kena bullying itu. Ya. Di waktu mungkin jawabannya bisa diulang lah, walau tidak sama ya, tapi mungkin bisa diulang Jadi kembali. yang saya ketahui ada di Kecamatan Alor Tengah Utara. Ya. Jadi itu tuh Kampung Tradisional Tapala itu terkenal karena masyarakatnya itu masih mewarisi warisan dari leluhur mereka. Jadi masih kental sekali dengan adat. Ada budayanya mereka ya. Ya. Oke. Dan itu waktu tak kayaknya itu perasaan Laura waktu tak kaya itu karena memang takut salah begitu. Ya, takut salah di kecamatan. sama kecamatan. Setelah itu karena lihat Tidak ada tidak ada ini. respon. Respon. Ada tidak. Ayo, bagaimana? Nanti cara. Lanjut. Lanjut. Betul jangan. Nah, Susan sendiri, pertanyaan waktu itu Trisala Bokulu juga ingat tentang KDRT KDRT apa menurut undang-undang. Nah, kalau ini Pak Guru tidak ragu lagi. Ada. Karena ini Susan setiap kali di sekolah ini kan kita ada sosialisasi tentang KDRT dan lain sebagainya. Susan mungkin bisa ulangi sendiri jawabannya waktu itu. Kalau untuk jawaban, karena kami kan fokus ke penyebar wisata. Iya. Jadi untuk yang undang-undang itu baru dikasih Baru dikasih Iya. waktu geladi Jumat Jumat pagi. Itu baru dikasih materi. Itu baru dikasih memang Jumat pagi satu pagi. Satu pagi. Memang sudah ada materi undang-undang dalam materi yang itu yang kami dapat Iya. dari beberapa Pak, minggu yang lalu. ya. Cuman datang lagi bilang ini undang-undang nih kalian baca jaga-jaga karena takutnya ini akan keluar. Tunggu, waktu kalian dua ambil lote yang apa soal, Ya. mungkin banyak yang bertanya, kalian masuk tahun tidak kegoyong begini, atau mungkin buru waktu atau apa gimana? Tidak itu ada di kertas di atas. di atas. Iya. Tinggal ambil saya pilih mana yang mana. Waktu itu kalian masih pilih atau soal masih tarik atau masih ada Taruh pilih? di Tuhan Yesus. Nah, waktu itu jawaban Susan bagaimana tentang KDRT? Nah itu kan kita baru dapat dia punya materi ya, kita punya mentor itu kasih tahu bilang kalian cuma intinya ingat jawaban yang inti selanjutnya kalian bisa kembangkan baik kata-kata sendiri. Ya. Jadi ini tuh kekerasan dalam rumah tangga yang berfokus pada perempuan dan anak. Pokoknya ada dalam rumah tangga perempuan anak. Oke itu sah itu tiga itu inti. Iya, yang lain itu kembangkan. Kembangkan sendiri. Iya. Jadi betul-betul di atas panggung apa yang dimaksud begini-begini saya lanjut. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang berfokus pada perempuan dan anak seperti kekerasan seksual, verbal, psikologis dan sebagainya. Oke, luar biasa. Nah, dia lanjut di 5 besar, kemudian di situ ada pengumuman Yong dan Nona. Nah, setelah kalian tampil di 5 besar, kemudian sudah ada pertanyaan jawaban dan kalian turun ke panggung, kemudian naik nih, ini mau dengar nih hasil. Apa perasaan waktu itu? Susah, gimana perasaan? Tidak menyangka bisa. Tidak hanya, pokoknya naik saja apapun hasilnya. Apapun hasilnya itu terima. Dan Laura sendiri? Kalau saya waktu itu sempat turun sempat menangis. Menangis dulu. Pokoknya Laura yang paling duduk dia. Tapi waktu turun kan ada dari guru pendamping atau dari kecamatan ada yang datang kan? Atau Mereka sendiri di ada, situ. ada untuk sama-sama. Ya, ya. Hah? Jadi sempat turun lihat kawan nunggu itu dipikir kawan itu duduk menangis sampai datang cuma duduk biasa itu tuh saya dan tidak dapat sebenarnya. Oke, nah ada pengumuman juara. Itu kan pengumuman juara mulai dari
juara persahabatan. Persahabatan. Kemudian masuk ke favorit. Satu, baru 4 orang maju, yang ini yang menang baru runner up 1. satu. 4 orang maju waktu itu. Waktu itu Susan. kita masing-masing yang kita tuh pasangan. Oh, Jadi mas- Susan dengan Nyong PBL, saya dan Nyong Alsan. Ya sama-sama kita pasangan satu. Oh. Padahal waktu tampil kan beda-beda. Ya. Beda-beda. Nah, waktu masuk kemudian maju. Itu kan waktu itu Nyong duluan ya. Nyong Ya, duluan ya. diumumkan. Kemudian No. Nona, tapi untuk Laura dulu. Laura waktu itu terpilih menjadi runner up 1 Nona Alur tahun 2023. Waktu mendengar seperti itu perasaan Laura Biasa saja kayak. biasa saja karena Lega sudah Lega. habis. suara karena kan dari awal tampil Iya. saja ya. Jadi hanya perasaan bisa Ya, banyak sih, tapi bersyukur juga bisa dapat runner up 1. Iya. Bangga sekali. bangga. Nah, setelah turun dari panggung bagaimana? Ada senang saja. biasa, Biasa yang penting. tapi kestan Alur 1. Ya, pesan. Pesan waktu itu yang banyak juga orang yang kita selamatkan. Ada teman-teman keluarga orang tua Ya, ada. tapi kalau keluarga waktu itu karena sudah malam jadi masuk pulang nggak boleh. Oh, sayang juga ya. Ini tadi menangis bisa juga datang, tapi waktu pulang dikasih semangat luar biasa, semangat selamat. Ya, Persusuan sendiri waktu itu kan Nyong sudah di luar nih, Ya. kemudian Nona ini Nona Alur. Waktu itu Susan bersaing sama siapa waktu itu yang berdiri di depan. kita Tapi kan Laura sudah kita berempat, gimana maju ke depan. Terus berpegang tangan. persahabatan sudah, favorit sudah, anak dua sudah. tinggal kalian dua. Ya, Ya. tinggal Oh, dengan yang satu dan dua. gitu. Jadi waktu itu langsung pas Susan nama waktu itu tidak disebutkan, Tidak, yang disebutnya di kecamatan. Nona dan kecamatan Patawarta. Susan perasaan bagaimana? Kaget. Kan? Iya. Kaget. Oh, grup punya keyakinan itu kalian dua itu karena jawaban itu. Nah, jawaban itu. Kalau Susan fokus di ragu karena jawabannya pas sesuai dengan yang Susan selama ini pelajari. Jadi waktu itu kaget kemudian. Kaget terus tidaknya kok bisa ya bisa ya manusia ini bisa dari mana bisa terus selesai pakai saya pertama tuh tidak sadar kalau ada nasi pakai tidak sadar tidak Karena kedengarannya banyak suara baru yang sakit kosong gitu tapi tidak rasa. tidak rasa sampai Puasa itu merasa tidak. sampai kata supira Nona awal tahun kemarin dia yang pasang tuh dia bilang keras dia bilang Nanti apa? keras yang kita ngomongnya keras kuat itu ada tadi apa Ya. ya ya kuat itu bilang oh antara kepala ya gitu hasil turun dari panggung perasaan tuh kayak lega habis pokoknya soal pikiran-pikiran yang Tidak latihan tidak latihan pagi pikiran-pikiran yang galau dong semua habis. Dan itu waktu setelah dari situ kan Bapak Ruli sempat lihat ada ke stan Alur Selatan ya waktu itu malam ya. Ya, Nah, pas kami- Bapak Ruli sudah dapat ada. Nah itu ada ke stan PBL dulu atau Itu kesan benar pada tahu dulu jadi turun langsung kan kita orang kecamatan stay terus sama-sama dengan kita di situ di samping ya panggung. di samping Wow. panggung jadi yang kita butuhkan mereka sediakan begitu setelah itu langsung sabar di belakang ih semua ada muncul selamat Ya. terus langsung buka jalan ke stand PBL di PBL doa rame-rame terus ini selamat dari di sana selesai dapat antrian foto di sana Oh, dapat nanti ya, bahkan orang yang tidak kenal juga Dapat sampai foto. foto. Ya. Habis itu dulu baru kita bilang, kita cari kita pasangan dulu harus foto. Kebetulan kalau Laura bu selempang bertukar. tertukar dengan yang PBL. Jadi ini tulis Nyong kalau Laura pakai, terus mana Nyong yang pakai. Itu bagaimana ceritanya? Tidak tahu mereka kas pasang bagaimana, cuman kayak sejalan selama baru sadar kas pakainya tersalah toh. Jadi sejalan lama-lama baru pas kembali ke sana begitu dia nak nyum PBL di mana terus dia bilang kayak kita fusil saling satukan. Maksudnya Nyong PBL dengan
Selatan, Saya jadi anak Nona satu. Nona Selatan. Alur Selatan ya punya Saya kan selengkapnya komplek Pak. Jadi sekalian langsung cari kita dapat terus tukar terus kita foto-foto rame-rame di situ. Foto juga dengan Nuna persahabatan. Nomor sahabatan gitu kita foto rame-rame. Oke, nah ini kita sudah mendengarkan semua tentang kisah perjuangan mereka ya. Artinya mereka berdua sudah Susan meraih mahkota Nona Alur tahun 2003 dan Laura runner-up 1 Nona Alur tahun 2023. Pastinya tadi perjuangan-perjuangan seperti ini yang kemudian mereka bagikan kepada kita semua, dan pastinya untuk adik-adik mereka pasti ya juga makin semangat lihat untuk ikut pada ajang-ajang yang akan datang. Nah, untuk Susan dan Laura, kalau Susan sendiri kan masih sementara di bangku kelas 12 SMA Katolik Santo Yosef Kalabaya. Nah, pasti kalian dua selama ini ikut dalam kontestan seperti ini, apa kesan yang kalian miliki? Mungkin Laura sendiri sudah tamat dari SMA Katolik Santo Yosef Kalabaya. Yang kesannya bagaimana buat ini, bangga saja sih bisa tamat dari Santo Yosef, terus kayak kita berdua sama-sama bisa jadi anak A1 dengan Nona Alur, itu bangga sekali karena dua-duanya dari Santo Yosef. Ya, sudah kepala sekolah, guru semua pasti bangga karena mempunyai siswa-siswi lulusan yang ikut membanggakan daerahnya masing-masing ya. Oke, dari Susan sendiri sementara masih di kelas 12, mungkin apa yang bisa Susan sampaikan, kesan atau ya semacam pesan gitu untuk adik-adik mereka yang masih di kelas 11, kelas 10 untuk kedepannya gitu, mungkin ada ajang-ajang perlombaan. Pertama kan kalau masuk di sekolah ini bukan kemauan bukan, tapi dari mama yang bilang sekolah sini. Dan menurut saya pilihan yang mama pilih itu bagus, karena dari langsung dari sekolah ini yang kasih ajar bagaimana caranya kita bisa omong depan, berbicara dengan baik, terus anggap saja sekolahnya tuh dari sini begitu. Jadi kesempatan yang dari sekolah berikan untuk kita bisa tampil terlebih dahulu, itu yang jadi pengalaman dan juga pembelajaran untuk bisa ke yang lebih besar lagi, tinggi lagi, ya. Gitu ya, untuk ke daerahnya masing-masing. Susan dan Laura waktu setelah mendapat juara Nona Alur dan runner-up 1, mungkin dari Susan sendiri apa yang kalinya Susan sudah berikan untuk contoh-contoh pelatih dari pemerintah setempat sendiri, ada istilahnya penghargaan atau apa lebih itu yang disampaikan? Oke, untuk dari pemerintah setempat sendiri ada reward yang kami dapat karena anak-anak muda seusia ini ataupun beberapa tahun di atas saya itu yang perwakilan kecamatan kan ada 5 orang, dan puji Tuhan 5-5-nya dapat semua. Runner up 1 Nyong, Nona Alur, terus juara 3 fashion show, juara 2 presentasi potensi. Jadi itu dari pihak kecamatan kasih reward. Terus bonusnya itu Bapak Camat ajak kami 5. Nah, dan kami 5 ini ajak yang Nona yang kemarin top 5 juga untuk kalau bisa bulan depan minggu kedua gas tuh pantai ya, boleh nggak? Guru sudah sampai ya, Pak Guru sudah 1 kali ke Marica. Guru sampai pantai ya, Marica. Ini pasti mau ke Kang ini. Pokoknya ada banyak jadwal yang harus kita kerjain, Bang. Mungkin dari Laura sendiri? Kalau itu pasti dari kecamatan kasih penghargaan, pujian, ya. Pastinya ini suatu pengalaman berharga yang kalian buat miliki, dan pastinya juga dari kisah-kisah yang tadi kalian sudah sampaikan, perjuangan ya, pastinya ada rasa takut ya, bimbang, mungkin kayak penasaran begitulah dan sebagainya, dan kalian sudah mencapai hasil yang luar biasa, sangat luar biasa, dan kalian sudah membagikan. Mungkin kalian bisa berikan dari Susan sendiri tips atau semangat begitu, atau kata-kata motivasi untuk adik-adik mereka begitu, untuk semua kita masyarakat, untuk bagaimana ikut mempromosikan kita punya potensi pariwisata di Kabupaten Alor atau secara umum ya. Karena kalian Nona Alor ini
membawa bukan hanya pariwisata saja, Betul. tapi seluruhnya ada, seluruh aspek ada di tangan kalian. Mungkin bisa seperti apa langkah-langkah kalian ke depan, kemudian ajarkan untuk kita semua. Oke, untuk teman-teman semua, khususnya anak-anak muda, kita punya langkah ke depan itu kita tentukan dari sekarang. Jadi kalau teman-teman sekarang kita hanya memilih untuk senang-senang, duduk-duduk, tidur, rebahan, belum tentu ke depannya itu kita akan baik begitu. Jadi coba jalin komunikasi dari sekarang, teman-teman. Saya sarankan kalau bisa cari kegiatan di luar sekolah, ikut organisasi, ikut ekskul dan sebagainya. Terus yang kedua, percaya diri, karena krisis sekarang anak muda tuh kebanyakan insecure. Iya, sekian. Insecure, padahal apa yang mereka punya tuh bagus. Bagus, benar. Makanya saya sering bilang ke orang, kalau tidak percaya diri, percaya Tuhan. Amin. Kalau tidak percaya diri, percaya Tuhan. Karena apa, kita yakin dan percaya kalau Tuhan yang Tuhan buat untuk kita tuh baik adanya. Jadi terima semua, terus ingat percaya diri, kerja. Dan yang ketiga adalah tak usah pedulikan pendapat-pendapat yang tidak penting. Karena kebanyakan kita semua kalah dan jatuh itu karena dengar ocehan orang lain. Dan yang terakhir adalah kalau bisa taklukkan ketakutan yang ada dalam diri. Karena kita tidak mau maju, itu kebanyakan dari pola pikir kita sendiri. Baik, ini Laura sendiri bisa sampaikan Pesan ya pesan untuk adik-adik mereka, untuk kita semua untuk berpartisipasi dalam mempromosikan kita punya potensi di Kabupaten Hawi. Kalau saya lebih kayak siswa-siswi yang mau masuk di Santi Yosep, itu tuh Santi Yosep tuh sekolah yang sangat unggul, sekolah yang sangat bagus. Jadi kita hanya berharap siswa-siswa yang nanti masuk di Santi Yosep ini bisa melanjutkan kita dua begitu Ya, untuk amin. ya mereka pegang juga begitu Ya. untuk Nona dan Yung Al begitu. Oke, baik. Sebelum kita tutup, Susan, kesibukan sekarang apa atau kedepannya nanti di masa liburan ini? Untuk masa liburan ini paling kami akan melaksanakan dan juga merumuskan program-program, karena setelah jadi Nyong dan Nuna dan posisi-posisi yang lain harus ada program untuk 1 tahun ke depannya. Jadi mungkin akan lebih sibuk ke situ. Ya. Oke, baik. Podcast kali ini terkait dengan kisah perjuangan meraih mahkota dan runner-up 1 Nona Alor tahun 2023 bersama Susan M. Seri, siswi kelas 12 SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, dan Laura Gisarata, lulusan SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi tahun ajaran 2022-2023. Sampai di sini saja. Saya Markus Kari SPD selaku pengelola media SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi undur diri dan sampai jumpa.